Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV, memasuki hari yang ketiga di bulan Syawal ini memang tak terasa berlalu begitu cepat. Pada hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri ini pastinya menjadi momen yang pas bagi seluruh umat muslim untuk saling memaafkan. Namun sayangnya perayaan hari raya kali ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Jadi, tak mungkin kami bisa bersilaturahmi kepada keluarga dan guru-guru yang jauh. Tiba saatnya kami bersilaturahmi kumpul bersama dengan teman-teman semajelis, majelis taklim di mana kami belajar bersama, dididik untuk mengenal Allah dan syariat agamanya. Majelis taklim di mana kami tumbuh bersama dari kecil hingga dewasa, dididik oleh seorang guru yang penuh kesabaran. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepadamu ya Rabb atas segala nikmat yang telah kami terima dan nikmat yang akan datang esok, lusa, dan nanti. Nikmatmu yang tak pernah putus-putus merupakan bentuk kasih sayangmu kepada kami. Dan ampunilah segala dosa-dosa yang melekat pada diri kami dan guru-guru kami. Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati, bagi setiap umat untuk memulai hidup baru, bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Maafkan kami guru yang belum bisa berbakti kepadamu, hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaliri hidupmu dengan kebahagiaan, mengaliri hatimu dengan rasa cinta, mengaliri pikiranmu dengan kearifan. Selamat hari raya yang berbahagia. Dalam khilaf kami, dalam salah kami, dalam budi kami yang pernah melukaimu, beserta segala tabiat kami yang tak menyenangkan hatimu, di hari yang suci ini, maafkanlah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita baik di dunia maupun nanti di surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai guru-guru kita bersama, Al-Ustaz Mahfud Rudiat SPDI, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Amin ya Allah, tingkatkan ilmunya, amin, Allah tambahkan rezekinya, amin ya Allah, sehatkan badannya, amin, di dunia wal dunia wal akhirat. amin. Pesan-pesannya Ustaz? Pesan-pesannya terutama buat saya pribadi, bukan buat yang lain. Saya pribadi tetap semangat ya, walaupun kadang-kadang kendor-kendor. Mudah-mudahan setelah lebaran ini, tahun ini kita berkumpul sekarang sebanyak ini, besok tidak berkurang satupun, malah bertambah banyak lagi. Amin ya Satu Allah, kegiatan yang insya Allah positif. amin. Di lingkungan maupun di manapun kita berada gitu ya. Buat siapa aja? Buat kita semua deh ya. Buat kita semua ya. Buat kita semua. Ya, yang penting tetap jalin terus tali persaudaraan, silaturahmi jangan sampai putus. Walaupun kegiatan sibuk apapun, sempetin waktu seminggu sekali atau sebulan sekali, 2 minggu sekali buat silaturahmi kita teman-teman ke yang lain. Jangan sampai enggak sama sekali, itu sangat rugi banget buat kita semua. Kesannya alhamdulillah bisa kumpul bareng-bareng di sini. Semoga silaturahmi kita terus berjalan kayak gini. Amin. Terutama saya yang jarang hadir juga, semoga bisa sering hadir lagi di sini. Itu aja. Semoga semuanya tetap sehat-sehat, apalagi lagi corona kayak gini. Semoga
Iya, sehat-sehat deh. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya senang banget bisa ikut kumpul sama teman-teman di sini semuanya. Semoga yang di sini semua hajat-hajatnya bisa dikabul. Terus kita juga bisa terus saling silaturahmi. Amin. Terutama Anis juga sih yang nggak pernah datang ngaji, mudah-mudahan bisa aktif lagi di pengajian ini. Amin. Ya deh, kayak gitu. Dan semoga jadi aja deh. Semoga jadi itu aja Ustaz. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saudara saudariku sekalian, abang semuanya. Intinya saya juga sebagai sohibul bait, sohibul majlis, khadimul majlis sangat bersyukur atas kebersamaan ini, kehadiran ini. Sulit mengungkapkan kegembiraan yang munculnya dari lubuk hati yang terdalam, karena melihat, menyaksikan tumbuh kembang kalian yang beberapa di antara kalian saya saksikan bagaimana dari kecil sampai besarnya, melihat sosok kalian kini yang sudah tumbuh dewasa, maka betapa senang hati ini dan betapa gembira atas kehadiran kalian. Saya sebagai teman kalian, sahabat kalian, meniti kehidupan, menata masa depan, berharap semoga apa yang menjadi keinginan terbesar kalian, apa yang menjadi harapan tertinggi kalian, semoga tercapai. Amin. Karena kebahagiaan kalian sebagai saudara-saudari saya adalah kebahagiaan dan harapan saya juga. Maka saya dan Umi selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semuanya. Meskipun terkadang ruang dan waktu memisahkan kita, tapi insya Allah hati kita selalu dekat. Karena hati ini mendekat dikarenakan doa yang selalu dipanjatkan. Oleh karenanya jangan pernah lupa saling mendoakan ya. Ya, lihat kiri dan kanan kalian, lihat depan dan belakang kalian, lihat sahabat kalian, lihat guru kalian, doakan di setiap doa kalian. Karena sebenarnya mendoakan orang lain itu hakikatnya sedang mendoakan diri sendiri. Bahkan harapan itu lebih cepat tercapai kalau kita rela dan ikhlas mendoakan orang lain. Karena kalau mau jujur, mungkin barangkali selama ini doa kita selalu untuk kita. Mungkin 99% doa kita itu selalu tentang kita barangkali. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, berkahkan rezeki saya. Ya Allah, tampakkan dengan jelas jodoh saya. Coba sekali-kali diganti, ya Allah, sahabat saya Epul nggak jelas jodohnya ya Allah. Tolong bikin jelas ya Allah jodohnya, biar data, biar nggak galau mukanya ya Allah. Sebenarnya lagi galau tuh dia sendiri sebenarnya, yang lagi ngedoain nih gitu. Cuman dia ikhlas ngedoain saudaranya yang nasibnya sama dia. Nah ini kan baik banget gitu sebenarnya. Sebenarnya baik banget. Itu bahkan lebih cepat. Kenapa? Allah akan bilang, hambaku ini sama yang lain aja dia peduli. Sama hambaku yang lain aja dia peduli. Maka bagaimana tidak aku akan peduli kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak peduli kepada sesama, apalagi sahabat kita, teman nongkrong kita, ya teman duduk kita sebut namanya aja nggak pernah.
dalam doa kita. Allah balikin, sama hambaku yang lain aja kamu nggak peduli, bagaimana aku akan peduli kepada, kan gitu. Nah, hidup ini akan lebih berarti kalau kita membuat orang lain itu berarti untuk hidup kita, ya. Hidup ini akan jauh lebih berarti kalau kita buat orang lain itu lebih berarti dalam hidup kita, gitu ya. Nah, jadi ayo sesekali, nggak usah juga diupload atau nge-WA. Gua habis doain dulu nih ya. Ini malam. Jangan juga kayak begitu. Nggak perlu dia tahu kok. Nggak usah dia tahu. Tapi kalaupun sesekali memberitahu ya boleh. Siapa tahu untuk motivasi buat yang lainnya. Nggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita menampakkan amal tujuannya memotivasi orang lain tidak masalah. Silakan saja ya. Siapa tahu jadi motivasi buat yang lainnya. Jadi sekarang saya ajak diri saya sendiri dan pada sahabat-sahabat sekalian, ayo kita doain orang lain ya. Kalau pengen cepet hajat kita, doain orang lain, apalagi orang tua kita. Waduh, itu lebih dahsyat lagi ya. Apalagi doa orang tua kita yang memang keramat dunia kita, yang memang menjadi tumpuan hidup kita dan darah daging kita. Ini yang melekat nih darah daging mereka semua. Nah gitu, terutama sahabat juga. Karena di antara 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 2 orang. 2 orang nih ya. Yang namanya orang ini bisa laki bisa perempuan. 2 orang yang bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah. Artinya apa? Duduk bareng, ngobrol bareng, ya, ngopi bareng. Memang karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Karena kepengen lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau nyari temen nongkrong, temen ngopi, yang bikin kita makin dekat sama Allah. Jangan terlalu dekat sama orang yang kalau duduk sama dia kita jadi lupa sama Allah. Ingatnya sama yang kagak-kagak. Ingatnya sama gimana caranya nyolong sendal orang. Ya, ingatnya gimana caranya ngambil barang orang. Nah, ini boleh kenal tapi jangan terlalu dekat. Kenapa? Khawatirnya kita akan terkontaminasi. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa merubah kelakuan teman dekat kita. Ya, jadi 2 orang yang ketemu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Walaupun terpaksa berpisah, tapi pisahnya ini karena Allah. Pisah yang diridai nama Allah. Kalau dia pisah berdua nih, kita pisah sementara nih ya, tapi ini karena Allah nih. Kita pisahnya, kita nggak ketemunya karena Allah nih. Karena kalau kita ketemu ini bisa khawatir datang azab dari Allah. Pisah aja. Jadi nyatunya karena Allah, pisahnya pun karena Allah. Gitu saudara-saudara sekalian ya. Jadi ternyata 2 orang yang kayak begini ya, laki maupun perempuan nih ya, laki maupun perempuan yang bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu dapat naungan? Matahari ada 7. Matahari ada berapa? 7. Ada 7. Jaraknya cuma 3,5 meter dari kepala kita. 7 kan. Kita butuh banget payung, kita butuh banget naungan waktu itu. Nah, salah satu diantaranya adalah itu. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah sekarang semoga perjumpaan kita ini karena Allah ya. Amin. Nanti setelah ini pun kita berpisah ya, setelah ruang dan waktu memisahkan kita, pisahnya pun karena Allah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan walaupun jauh selalu dekat di hati. Karena kalau orang walaupun jauh tapi kalau dia ingat dalam doanya itu kerasa. Ya, kerasa betul di hati. Mana yang jauh, mana yang dekat itu kerasa. Walaupun nggak ketemu, nggak mandang wajahnya, tapi kalau dia sering menyebut nama kita dalam doanya ataupun sebaliknya itu beda, kerasa. Nah ini ya, jadi jangan saling melupakan dalam doa ini ya. Kita ini kan bersaudara karena Allah ya. Saling ingat. Insya Allah qabul hajat insya Allah. Nah, ini. Dan masalah yang lainnya, namanya orang hidup banyak masalah ya. Kalau nggak mau masalah jangan hidup, kan gitu ya. Justru dengan banyak masalah kita makin dewasa hidup gitu. Tapi alangkah baiknya kalau punya masalah berbagi, gitu ya. Siapa tahu ada solusi. Seenggaknya teman bisa jadi pendengar yang baik gitu. Nah begitu ya. Jadi jangan sungkan, ini majlis
majlis kita bersama ya. Terbuka sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Silakan kapan aja mau datang, silakan. Gitu ya. Kopinya juga alhamdulillah nggak pernah habis di sini. Dan terus yang penting disiapin aja airnya gitu ya. Nah ini mudah-mudahan saya lagi pertemuan malam hari ini ada berkahnya buat kita semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, maafin kekurangannya ya. Maafin, mohon maaf kekurangannya, dan semoga bagaimana tadi saudari Erlinda bilang bahwa mudah-mudahan yang sedang kita hadapi ini corona segera berlalu ya. Tapi kalau kita bisa berpikir sejenak lebih jernih aja gitu. Sebenarnya corona ini banyak hikmahnya. Kan enak yang SMA nggak ujian tapi lulus kan enak kan gitu ya. Iya ya, bener nggak begitu? Iya, banyak kan sekarang yang nikah pun cuma cukup akad nikah aja, nggak usah hajatan kan enak gitu ya. Bisa memangkas pengeluaran gitu, berkah. Sebenarnya kalau mau nikah sekarang nih sebenarnya enak. Kenapa sekarang? Iya, biaya pernikahannya ringan. Tapi awas, sebaik-baiknya laki-laki yang memahalkan maharnya. Amin. Iya, amin yang paling kencang, paling serius begitu. Andai baik. Dan sebaik-baiknya wanita yang memurahkan maharnya. Ya, yang ini berusaha memahalkan, yang ini berusaha memurahkan. Wah, masya Allah. Ahli sabar ketemu dengan ahli syukur, alhamdulillah. Ya, kalau ahli sabar ketemu dengan ahli syukur, ya alhamdulillah. Begitu. Makanya terutama Apple nih, kalau nyari bini yang ahli sabar ya Apple ya. Amin. Apple-nya ahli syukur, bininya ahli sabar. Amin. Iya. Apple-nya bersyukur dapat bini sabar. Amin. Perempuannya sabar dapatin Apple. Amin. Ya iyalah ya. Kalau ketemu itu syukur sama sabar, wah indah banget rumah tangga dah ya. Indah banget rumah tangga ini. Karena saya melihat ini udah kelihatannya ada yang bentar lagi mengundang-undang gitu ya. Nah, makanya perlu ini. Jadi perlu sifat syukur dan sabar ini ditingkatkan lagi gitu ya. Yakin deh. Saya bicara begini pengalaman pribadi gitu ya. Kalau syukur dan sabar ditumbuhkan dalam rumah tangga, ya insya Allah yang tadinya nggak ada bakal Allah adain. Amin. Ya. Yang tadinya nggak kelihatan bakal Allah tampakin. Yang tadinya berserakan akan Allah himpun jadi satu. Amin. Rezeki yang tadinya tidak bisa kita prediksi tiba-tiba datang tanpa disangka-sangka. Nah itu, ini karena syukur dan sabar yang dipadukan, gitu ya. Saya lihat sih tampang dari jidat ini, yang ini ahli syukur semua ini kelihatannya dari jidat-jidatnya sih gitu ya. Sebelah sini ahli sabar semuanya. Jadi pada sabar aja ya. Maafin bro ya, emang kudu ada korban bro gitu. Sudah dicengin. Baik gitu aja. Mari saya lagi baca Fatihah, sekali lagi baca Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan ini malamnya bagus banget. Amin. Ya, acaranya bagus, ya, tempatnya mulia. Insya Allah orang-orang yang hadir pun orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah, dengan kemuliaan para kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihat kami ini ya Allah, lihat kami ini hamba-Mu yang datang pada malam hari ini mengharap belas kasih-Mu ya Allah, membawa 1001 keluh kesah dalam hati kami ya Allah, membawa 1001 kegundahan dalam jiwa kami ya Allah. Kami ingin sekali Kau sentuh kami dengan belayan kasih sayang-Mu ya Allah. Sentuh kami dengan belayan kasih sayang-Mu ya Allah. Genggam tangan kami ya Allah, untuk bisa selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Tuntun kami ya Allah, tuntun kami untuk
dapat mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Baik urusan rezeki kami ya Allah, urusan ilmu kami ya Allah, dan juga urusan jodoh kami ya Allah. Tuntun kami untuk mendapatkannya ya Allah. Kami yakin walaupun saat ini jodoh kami Rapampa. Yeah. Dinoval, anak abah yang doyan cendol. Jangan bertengkar kayak kucing berebut dodol. Walaupun dosa setinggi pohon jengkol, memberi maaf itulah sifat dan jempol. Sekarang kita sambut lebaran, berjabatan sangat maaf-maafan. Sambung kembali silaturahmi, hilangkanlah benci di dalam hati. Lebaran, kita lebaran, lebaran, maaf-maafan. Lebaran, kita lebaran, lebaran, lebaran,